Selamat datang di Rumah Bahagia. Pernah merasakan kalau kadang-kadang kita punya beda pendapat atau beda tujuan hidup dengan orang tua kita? Apakah kita harus mengikutinya atau kita harus mengikuti jalan yang kita inginkan? Sahabat bahagia, 18 tahun yang lalu saya juga pernah mengalami hal itu. 18 tahun yang lalu saya memang adalah anak yang dari kecil saya suka sekali dengan dunia seni. Jadi saya melukis, saya menulis, dan untuk orang tua saya waktu itu pekerjaan yang berkaitan dengan dunia seni bukanlah sesuatu yang biasa. Mereka selalu berpikir bahwa kalau anaknya mau sukses, apakah mengikuti jalur dari ayah saya yang keluarganya rata-rata dokter, atau sibuk dengan dunia bisnis. Jadi, waktu itu yang saya putuskan adalah saya akan mengikuti dulu apa yang orang tua saya katakan untuk saya, karena saya yakin apapun yang mereka inginkan atau apapun yang mereka pilih untuk hidup saya, itu tidak ada yang bermaksud buruk. Jadi, saya mencoba untuk mengikutinya, dan kemudian saya mencoba juga untuk tetap setia pada jalur yang saya inginkan, tapi saya mencoba membuatnya berjalannya beriringan. Mungkin untuk sahabat bahagia hal itu bukan suatu hal yang mudah, dan itu adalah hal yang wajar. Jadi menurut saya jangan pernah khawatir tentang hal itu, dan mari kita sama-sama belajar dan sama-sama mengamati bagaimana cara kita mencari ketenangan dan tetap fokus dengan apa tujuan hidup kita. Sahabat bahagia, jangan lupa untuk subscribe, kemudian tekan loncengnya, kemudian like atau komen, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, saya sangat terbuka untuk bisa menjawabnya di kolom komen, atau bisa juga DM atau komen di Instagram Rumah Bahagia. Kenapa perbedaan bisa terjadi antara kita dengan orang tua kita? Itu adalah hal yang wajar, sahabat bahagia. Karena untuk banyak orang tua, mereka mungkin merasa bahwa mereka sudah hidup jauh lebih lama, kemudian lebih banyak lagi pengalaman hidup, ada asam garam dalam kehidupan, sehingga mereka kadang-kadang merasa bahwa sudah memilihkan pilihan yang benar untuk kita. Dan menurut saya, hal itu bukan suatu hal yang harus kita tentang. Pada dasarnya, dengan berjalannya waktu nanti, ketika kita sudah menjadi lebih dewasa, kemudian pengalaman kita sudah lebih banyak, kita pun akan menjadi sama seperti mereka. Karena pastinya kita yang menginginkan hal-hal yang terbaik untuk orang-orang yang terdekat di hidup kita. Coba dalam ketenangan dan kedamaian, kita coba menenangkan diri kita, kemudian kita bayangkan, ketika misalnya kita sudah menjalani sebuah karir atau sebuah usaha dalam waktu 5-10 tahun atau 3 tahun mungkin, kemudian kita melihat ada tim kita pasti memiliki kecenderungan untuk memberitahu mana yang benar, karena kita sudah mengalami hal-hal tersebut di dalam perjalanan kita. Jadi apa yang terjadi dengan orang tua kita itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Dan suatu hari nanti, ketika kita sudah lebih dewasa atau kita nanti sudah punya keluarga dan punya anak, mungkin saja atau kemungkinan besar kita akan melakukan hal yang sama. Salah satu hal yang mungkin orang tua kita tidak sadari bahwa perubahan dunia atau perubahan kehidupan sudah berbeda dengan zaman mereka. Dan itu bukan suatu hal yang mudah untuk kita meyakinkan mereka tentang perubahan yang terjadi. Karena mereka tetap masih ada sampai dengan hari ini. Mereka tetap ada, mereka juga mengamati dan mengikuti perkembangannya. Tapi mungkin saja
cara kita melihat dengan cara orang tua kita melihat adalah berbeda. Jadi menurut saya, jangan pernah marah dengan kondisi seperti itu. Tetap tenang dan tetap nyaman. Dan yang paling penting menurut saya adalah mari kita doakan kedua orang tua kita agar mereka bisa membuka mata dan hatinya, bisa mendengarkan kita, bisa berdiskusi dengan kita. Jadi menurut saya ikuti saja dulu apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita, kemudian kita amati. Adakah hal-hal menarik dalam kondisi tersebut yang bisa kita pelajari? Jadi menurut saya dalam keadaan apapun kita selalu bisa melihat celah yang menarik atau celah yang bermanfaat untuk diri kita. Dan waktu itu yang saya lakukan adalah saya tetap sekolah bisnis, saya tetap melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua saya. Jadi saya sekolah bisnis, kemudian saya bekerja di korporasi, dan tetap melakukan apa yang saya inginkan, tapi waktu itu bentuknya dalam bentuk hobi. Jadi di waktu luang saya tetap melukis, saya tetap menulis, saya tetap menggambar, saya tetap melakukan hal-hal yang dekat dengan keinginan saya. Percayalah ketika kita menjalani itu dengan baik, maka kita akan mendapatkan keseimbangan dan kita bisa lebih menentukan yang mana yang tepat untuk kita. Dan menurut saya, selalu punya tujuan yang jelas dalam melakukan apapun. Ketika kita melakukan keinginan orang tua kita mencoba memberikan yang terbaik. Ketika kita melakukan keinginan kita dan melakukan hobi kita pun melakukan yang terbaik. Karena menurut saya, dengan perjalanan dan konsistensi yang kita lakukan, kita akan menemukan jalan yang paling tepat untuk kita, dan mungkin saja kita akan tetap di jalur yang diinginkan orang tua kita, atau pada titik tertentu kita akan memilih jalan hidup yang kita inginkan. Dan yang terpenting adalah juga melibatkan orang tua kita ketika kita mengerjakan hobi kita. Jadi menurut saya ketika kita mengerjakan hobi-hobi kita ikutkan mereka di dalam kegiatan tersebut. Entah, kalau saya dulu karena saya suka melukis, saya memastikan ketika saya melukis juga di depan orang tua saya, atau ketika saya pameran saya pasti akan mengundang mereka, sehingga menurut saya mereka pun bisa melihat perkembangan pada diri kita, dan mereka juga bisa melihat kesungguhan yang ada dalam diri kita, sehingga pada akhirnya mereka mengerti bahwa setiap anak memiliki jalan yang berbeda dan memiliki tujuan hidup yang mungkin tidak sama. Sehingga ketika pada waktunya saya memilih untuk fokus terhadap dunia yang memang saya inginkan, mereka tetap ada untuk saya. Dan saya harap itu pun bisa terjadi untuk teman-teman semua. Lalu ada pertanyaan, apakah ketika kita mengikuti apa yang orang tua inginkan, itu harus dilakukan berapa lama? Menurut saya, nikmatilah perjalanannya sambil terus menjalankan apa yang kita inginkan atau apa yang kita suka juga. Karena menurut saya, semua orang tua pasti akan bahagia melihat anaknya melakukan sesuatu yang memang bisa membuat mereka bahagia. Karena pada dasarnya itu yang diinginkan oleh orang tua kita. Dan ada hal yang paling penting adalah jangan pernah membuat orang tua kita bersedih. Jangan membuat orang tua kita menangis, jangan membuat mereka merasakan kepedihan. Karena saya selalu percaya bahwa orang tua adalah yang paling bicara. Jadi sahabat bahagia, teruslah berdoa agar orang tua kita semakin dekat dengan kita, agar orang tua kita semakin mengerti kita. Dan itu bisa dilakukan dengan sebuah proses meditasi dan visualisasi. Di Rumah Bahagia, saya ingin mencoba mengajarkan bagaimana kita melakukan proses visualisasi dan meditasi. Yang paling penting adalah kita dalam kondisi yang tenang. Biasanya bisa dilakukan di pagi hari atau ketika kita ingin tidur. Jadi pastikanlah kita dalam kondisi yang tenang. Kita tarik nafas, kita hembuskan nafas. Kemudian kita mulai membayangkan bahwa hubungan kita dengan orang tua kita semakin baik.
Kita banyak melakukan diskusi, kita banyak tersenyum, banyak tertawa bersama mereka, berbagi cerita, dan bayangkanlah kita selalu dalam kondisi yang positif ketika menjalani hari-hari bersama mereka. Kemudian kita bayangkan orang tua kita menemani kita melakukan hal-hal yang kita inginkan. Hal-hal yang kita suka sesuai dengan hobi kita atau sesuai dengan passion kita. Kemudian bayangkanlah itu terus dan bayangkanlah ketika kita bisa mencapai sebuah pencapaian dan orang tua kita berada di sana tersenyum bangga pada kita. Lakukanlah sebuah proses visualisasi ini dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang rileks, dengan keterbukaan hati dan pikiran, sehingga kita bisa dapat mewujudkannya dalam kondisi yang nyata secepatnya. Jadi menurut saya, itu yang bisa dilakukan setiap malam sebelum kita tidur. Sahabat bahagia, pernah tidak melakukan hal itu? Kalau sudah pernah, tolong taruh di kolom komen atau ceritakan pengalaman kalian di komen atau di Instagram. Saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan, semua komen yang bisa sama-sama kita gunakan untuk belajar dan sama-sama kita gunakan untuk bisa tumbuh bersama menjadi manusia yang lebih bahagia. Jadi sahabat bahagia, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dilakukan, semoga bisa dipraktekkan. Dan menurut saya ini bukan suatu hal yang sulit. Yang paling penting adalah kita membuka mata dan hati kita untuk selalu belajar tentang hal baru. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berbagi. Dan jangan lupa untuk subscribe, tekan loncengnya. Kemudian yang paling penting adalah komen, karena dengan komen kita bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Pertanyaan bisa langsung di komen di bawah sini, atau bisa DM di Rumah Bahagia. Saya akan selalu mencoba menjawab, dan semoga perjalanan kita ini menjadi sebuah perjalanan yang penuh makna. Sahabat bahagia, selamat menjalani hari.